terbagi menjadi beberapa, yaitu monosakarida, disakarida, gula alkohol, dan oligosakarida. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks pun terbagi menjadi beberapa, yaitu polisakarida dan non-fatty atau fatty. Materi selanjutnya adalah lemak dan lipid. Yang pertama, lemak adalah nonpolar dan hidrofobik. Pada sel makhluk hidup, lemak berfungsi sebagai struktural, misalnya komponen membran plasma, hormon, vitamin. Juga berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan energi sel makhluk hidup. Lemak jenuh menyebabkan tingginya tingkat kolesterol jahat yang dikenal sebagai LDL dan dapat ditemukan dalam produk hewan dan minyak nabati. Lemak jenuh membantu menurunkan kolesterol jahat, tapi masih harus dikonsumsi dalam jumlah sedang karena kandungan kalori mereka. Lemak jenuh ditemukan dalam minyak nabati yang punya lipid. Selanjutnya adalah lipid. Lipid adalah suatu senyawa yang sangat diperlukan dan senyawa heterogen dan jaringan. Lipid merupakan senyawa yang disalurkan dari sel jaringan oleh pelarut organik terpolar. Lipid ini merupakan komponen akwarium air yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan lipid yang paling banyak terdapat dalam lapisan hidup adalah turunan gliserol. Selanjutnya, protein dan asam amino. Istilah protein mungkin sudah sangat familiar bagi hampir semua orang. Namun, mungkin ada sebagian orang yang masih belum familiar dengan istilah asam amino. Padahal protein ada hubungannya dengan asam amino. Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur. Dengan kata lain, asam amino merupakan bentuk paling sederhana dari protein. Asam amino inilah yang nanti diserap oleh tubuh yang menjalankan fungsi protein pada tubuh. Saat kita mengkonsumsi protein, tubuh akan menghancurkan protein hingga berubah menjadi asam amino agar mudah diserap oleh tubuh. Peran menghancurkan protein ada lagi beserta asam lambung dan enzim pepsin yang terdapat di dalam lambung. Materi selanjutnya yaitu enzim. Enzim merupakan biokatalisator seperti dalam pengertiannya. Enzim bersifat biokatalisator, berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contohnya, enzim amino hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau fatty. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.